Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Selamat datang di channel saya. Oke, untuk yang baru, saya nak memperkenalkan diri semula. Sebab almost 1 month saya tak buat video sebab pandemik coronavirus ni. So, lagipun kamera saya rosak. So, saya pending almost 29 hari saya tak buat what is that vlog. So hari ini saya decide untuk membuat vlog. Saya nak memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada subscriber saya yang mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Ayunita. Ya, saya berasal dari Medan dan saya tinggal di Malaysia ini sebab saya menikah dengan suami saya 6 tahun yang lepas. Okay. Kenapa warna muka saya jadi macam alien macam? Okay guys, hari ini saya pakai tudung ni, pakai tudung like Ultraman. Sebab ada like moncong-moncong macam ni. Saya nak buat exercise sedikit. Mungkin isi vlog saya sekarang saya akan ada masak-masak juga, ada daily routine saya juga. Apa daily routine saya? Masak lah, mungkin kemas rumah lah, itulah namanya daily routine seorang ibu-ibu kan, mami-mami. Okay, tapi kali ini saya nak buat exercise di rumah sebab sekarang ni masih MCO. Okay, so jom follow saya untuk buat exercise. Okay guys, we started. Saya sudah warm up. Ingat, warm up sangat penting untuk memula dalam senaman atau dalam workout. Okay, harus cukup workout supaya badan kita pun menerima atau tak terkejut lah dengan workout atau senaman-senaman yang nak kita buat. So warm up itu sangat penting untuk memulakan sebelum senaman. Okay. Okay guys, tadi saya sudah separuh exercise. Kenapa saya tak rekam secara full? Sebab saya pakai tudung, ada bagian-bagian yang tak sepatutnya saya nak tunjuk lah. Okay, I'm so sorry. Okay, next time kalau ada lagi mungkin akan saya edit lah supaya tak nampak sangat apa-apa yang perlu tak dinampakkan, ditonjolkan. Jaga juga kan sebab itu aurat saya. Okay, tadi saya ada exercise tapi mungkin tak sepenuhnya. Itu pun saya dah semput sebab dah lama saya tak
buat workout. I kena continue, kalau tak saya akan jadi badak. Okay, saya hanya nak ucapkan salam takziah untuk keluarga-keluarga yang telah meninggal, keluarga-keluarga yang telah arwah-arwah yang telah meninggal akibat terkena COVID-19 ini. Semoga arwah beliau, arwah mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beragama non-Muslim, semoga diampunkan oleh Tuhan segala dosa-dosa mereka, dan untuk semua keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan. Actually, saya sangat sedih terhadap apa yang berlaku saat ini kepada kita semua. Sedih sebab bukan sebab kita tak boleh pergi mana-mana. Sedih sebab kasihan semua orang yang terkena wabak COVID-19 ini. Kasihan, apalagi mereka yang masih budak-budak. Saya rasa terhiris hati saya. Sakit sangat saya melihat mereka dijemput oleh ambulans dan dibawa ke hospital. Ya, ini memang dugaan. Allah bagi dugaan kepada kita semua. Semoga kita selalu ingat padanya, Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk para frontliner, doktor, nurse, cleaner dan semuanya, ucapan terima kasih. Mereka adalah pahlawan yang telah menolong, berjuang untuk para pesakit-pesakit COVID-19 ini. Mereka berjuang juga untuk diri mereka sendiri. Mereka pun dan keluarga mereka biarkan hanya untuk menyelamatkan semua pesakit-pesakit terkena COVID-19 ini. Semoga pandemik coronavirus ini cepat berlalu dan kita boleh beraktiviti seperti sebelumnya. Hikmah di balik ini semua, kita boleh berkumpul bersama husband, anak-anak kita. Sayangilah mereka. Jangan pernah bosan merasa boring berada dekat rumah. Tapi cuba lihat, kalau suatu masa di antara kita semua tiba-tiba ada yang terkena COVID-19 ini dan tidak boleh berjumpa lagi, cuba fikir seperti itu. Atau fikir bagaimana kalau seperti doktor dan para nurse yang mereka berharap boleh stay kat rumah, tapi mereka berjuang untuk menyelamatkan pasien-pasien COVID-19. Rasa sedih teramat sangat. Semoga saudara-saudara saya, teman-teman saya semua yang berada bersama saya, subscriber saya ataupun saudara-saudara saya yang berada di Indonesia, semoga Allah melindungi kamu semua. Tetap jaga kesehatan walaupun apapun berlaku. Tetap positif, berfikiran positif, jaga badan agar selalu fit, supaya dengan badan yang fit kita pun akan berfikir dengan jernih, dan dari fikiran yang jernih itu kita boleh menghasilkan dari badan yang pikiran jernih, badan sehat, kita pun boleh melakukan aktiviti yang lagi
Okey lah, ini sesuatu yang negatif. Jangan biarkan sesuatu yang negatif itu menguasai diri kita menjadi takut, panik. Jangan. Kita serahkan semua sama Allah, Tuhan semesta alam. Kita hanya seorang hamba yang boleh berikhtiar, boleh berusaha untuk apa usahanya. Kamu semua, saudara-saudara saya semua mungkin semua sudah tahu, teman-teman saya semua sudah tahu. Social distancing, jangan keluar kalau tak perlu. Saya pun saya tak pernah keluar, almost 1 month saya tak keluar. Yang keluar hanya suami saya beli makanan itu 8 hari sekali, 8 hari sekali itu keluar. Tapi masih kebanyakan juga yang sebelum sekarang ni pemerintah, kerajaan Malaysia sudah tegas, hanya boleh yang keluar itu hanya kepala rumah tangga sahaja. Sebelum kerajaan berkata sedemikian, banyak yang keluar itu suami isteri. Mereka masih merasa, tak tahulah, setiap orang mungkin different ya, berbeza. Mereka masih keluar suami isteri. Tapi kalau boleh keluarlah suami ke atau isteri, atau suami saja atau isteri saja, macam tu. Tulis list apa yang perlu kamu beli. Tak perlu 2 orang harus keluar. COVID-19 itu tak akan datang ke rumah kalau kita tak mengundangnya. Do you know what I mean? Kalau kita tak mengundang dia, kita keluar itu seperti kita mengambil opportunity untuk virus COVID-19 itu datang ke rumah kita. So kamu mungkin semua sudah tahu lah. So, kita pun semua dah baca WhatsApp, dah baca berita, apa-apa semua sudah keluar tentang pasal COVID-19 ini. Untuk saudara-saudara saya yang berada di Indonesia, di Medan, Tanjung Balai, Asahan dan Kisaran dan sekitarnya, saya merasa sedih sebab Indonesia terlampau besar. Bukan seperti di Malaysia yang bantuan secara cepat datang, dan juga tim kesihatan di Malaysia ini sangat bagus. Saya tak tahu, saya kurang begitu tahu perkembangan bagaimana COVID-19 ini di Indonesia. Tapi banyak teman-teman saya, teman-teman college saya yang DM saya, Ayu, bagaimana keadaan COVID-19 di Malaysia? Okey, dengan video ini mungkin saya akan menjawab nanti. Ya, sebenarnya penanganan COVID-19 di Malaysia ini sangat bagus. Di Indonesia itu terlampau banyak orang, terlampau area yang harus dijangka itu begitu jauh. So terkadang bantuan dari pusat pun tak sampai ke daerah, atau so kasihan mereka mereka di sana cakapnya lockdown, tapi sebenarnya mereka belum lockdown. Mereka seperti macam MCO, tapi mereka cakap mereka tak ada bahasa MCO. Saya rasa mungkin ada. Okey, banyak bantuan yang belum sampai ke sana. Saya kasihan juga. Memang saya sangat kasihan. Di kampung saya banyak yang mereka tak boleh keluar, tapi bantuan pun belum sampai. Ada yang sudah sampai, ada yang tak. Saya berharap masa inilah kita yang kaya membantu yang tidak mempunyai apa-apa. Kalau kita ada simpanan lagi dekat bank, ada barang kering lagi dekat almari, masih ada barang basah lagi dekat peti ais,
janganlah berharap untuk mendapatkan bantuan. Bantulah orang yang lagi memerlukan. Kalaupun ya, banyak teman-teman saya di Facebook komplain kenapa bantuan belum sampai, sedangkan area-area lain sudah dapat. Oke lah, kita mungkin selalu berprasangka baik, tapi untuk saat ini memang kita tak perlu mengharapkan, jangan mengharapkan pemerintah saja untuk pada saudara-saudara semua yang terlebih tak salah menolong saudara-saudara kita, jiran-jiran kita yang memerlukan, yang tak pergi kerja. Tapi kalau memang dia terpaksa pergi kerja, apa, pergilah, tapi dengan syarat jaga jarak dengan orang. Jangan anggap sahaja jiran kamu, saudara kamu terdekat bahkan pun itu sudah terkena virus corona. Anggap saja seperti itu, supaya kamu tahu ada batasan. Sebab kita tak tahu mereka pergi kemana selama 3 hari ini sebelum lockdown, pergi kemana, kita tak tahu. Sebab simptom yang boleh terjadi, dia boleh cepat datang atau lebih 14 hari baru nampak simptomnya. Anggap aja semua orang-orang yang jiran-jiran kamu dekat pun terkena itu. Jaga jarak, tak apa. Untuk 1 bulan ini, 2 bulan ini, jangan cerita-cerita dulu, jangan menggosip dulu, jangan bincang-bincang dulu. Boleh bincang dari telepon, tak apa, tak salah. Lebih bagus kan mengurangi gosip, mengurangi gibah. Oke? Bukan saya cakap seperti ini saya lebih bagus, tak. Saya hanya, mungkin saya di sini membuat video, berharap video saya ini bermanfaat untuk orang yang melihatnya, untuk orang yang, ya, saya berharap kamu semua, saudara-saudara saya semua, kawan-kawan saya semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Tetap bersabar. Bukan hanya 1-2 orang yang susah, guys. Seluruh dunia mengalami kesusahan secara ekonomi. Ya. So, tetap bersabar. Tetap berdoa dan berusaha. Allah akan kasih jalan. Kalaupun yang memang kejam, macam saya cakap tadi, tak apa, pergilah kerja, tapi dengan cara jangan, kalau yang memang berkebun, boleh berkebun itu biasanya 1-2 orang saja kan. Kita tak melibatkan banyak orang. Berkebun tak apa, berkebun. Jangan cakap-cakap dengan tukang kebun sebelahnya, sebab saya pun tahu saudara saya banyak berkebun dekat kampung juga. Oke guys, mungkin itu saja. Saya udah banyak cakap nih. Anak-anak saya pun sudah nak tea time. Saya nak buat makanan untuk dia orang. Saya berharap video saya ini bermanfaat untuk kamu semua yang melihatnya. Semoga Allah menolong kita, guys, menolong kita semua. Tuhan semesta alam menolong kita semua dari virus corona ini, dan kita boleh beraktivitas semula seperti sedia kala. Okay guys, terima kasih. Thank you for watching. Always happy, stay positive. Kamu, walaupun kita banyak virus, benda-benda negatif, berita-berita negatif, tak apa. Jangan jadikan itu menjadi kita jadi panik, jadi takut. Serahkan semua sama Allah. Kita hanya berusaha berikhtiar. Kalau ada orang cakap, ya mati itu di tangan Tuhan, hidup dan mati itu di tangan Allah, Tuhan. Ya, memang betul. Coba kamu letak jangan takut sama coronavirus. Jangan follow orang macam tu ya guys.
Itu namanya dia tak berikhtiar. Kalau dia macam tuh, coba dia masukkan di dalam kandang buaya atau kandang harimau. Coba tengok, harimau tuh makan dia. Kan dia cakap, kita memang hidup dan mati kita di tangan Allah, tapi Allah suruh kita berusaha, berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Jaga kesehatan. Kalau dia hanya pasrah, pergi masuk kandang buaya atau kandang harimau, coba tengok, buaya dan harimau itu makan ke tak? Itu saja. Oke? Stay positive, always happy. Sebarkan kebaikan, guys. Walau bagaimana ini pun jalannya kita susah, mungkin ada lagi. Tengok di belakang kita. Kalau sebab kita harus tengok lagi ke bawah, mungkin ada lagi yang lebih susah, yang tak makan, yang tak ada saat ini, guys. Untuk jangan sampai, guys, kita makan dengan kenyang tapi jiran-jiran kita pun tak makan. So walaupun sedikit, pastikan kita bersedekah untuk mereka. Dengan sedikit makanan pun setiap hari, itu pun sudah memberi makanan setiap hari. Tak mesti duit. Kalau kita masak lebih, kita boleh bagi ke jiran-jiran kita. Ingat, bagi ke jiran pun jangan bersembang. Bagi ke jiran tuh bagi, Kalau boleh pun jangan bersentuhan tangan. Gunakan mask. Kalau tak ada mask, gunakan mask kain pun tak apa. Oke? Saya sudah banyak membebel. Oke, guys, stay positive, stay happy, sebarkan kebaikan. No hate. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari virus COVID-19 ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.